Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan pembelajaran kita berkenaan dengan isim yang diidofahkan. Apa itu diidofahkan? Diidofahkan yakni disandarkan kepada salah satu dari 5 isim ma'rifah di atas. Setelah kita pelajari ada 5 isim ma'rifah yang mana 5 isim ini bisa disandarkan dengan kata-kata yang lain. Kita lanjut baca. Pada bab-bab selanjutnya kita akan mempelajari bentuk idhofah, bentuk penyandaran, istilahnya ini penyandaran suatu kata-kata yang lain secara khusus. Nanti ada pembelajaran khusus tersendiri, bab tersendiri tentang idhofah, penyandaran suatu kata ke kata yang lain. Adapun di sini akan kita pelajari contoh-contoh bentuk idhofah. Di sini ada contohnya idhofah kepada dhamir. Dhamir artinya kata ganti. Telah kita singgung dan kita pelajari bersama. Yang pertama ada kata ganti untuk ghaib, orang ketiga. Di sini kita pelajari ghaib, orang ketiga. Asalnya di sini ada al-mudzakkar ya, ada kitabuhu. Ada kitabuhu, asalnya kitabun. Asalnya ada kitabun. Kitabun dia nakirah. Tetapi ketika disandarkan dengan dhamir hu, artinya dia laki-laki, ya, ditambahi dhamir hu, jadilah dia kitabuhu dan tanwinnya dihapus. Begitu juga kalau disandarkan dengan hum, artinya mereka, ya, mereka laki-laki. Jadinya dari kitabun ditambah hum jadi kitabuhum. Adapun tanwinnya dihapus. Asalnya kitabun dia nakirah, disandarkan kata ini dengan domir, jadilah kitabuhu dan kitabuhum. Nah, penyandaran ini menjadikan kata kitabun yang awalnya nakirah jadi ma'rifah. Ini pembelajaran kita, penyandaran suatu kata yang nakirah asalnya disandarkan dengan kata-kata yang ma'rifah yang 5 yang kita pelajari, jadilah kata yang awalnya nakirah tadi bisa jadi ma'rifah. Ini bisa kita baca bareng-barang. Ada kitabuhu, kitabuhum, kitabuhum, kitabuhuma, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna. Begitu juga dengan di sini ada al-mukhatab ya, untuk orang kedua. Ada kitabuka, kitabukuma, kitabukum, kitabuki, kitabukuma, kitabukunna. Ada al-mutakallim untuk yang berbicara atau orang pertama. Ada kitabi, ada kitabuna. Adapun arti dari dhamir ini bisa kita baca sendiri di post videonya dan dibaca artinya. Kita lanjut di B. Idhofah, penyandaran kata kepada isim alam. Contohnya di sini mana isim alam? Ada Aisyah, ada Zaid, ada Al-Madinah, ada Makkah. Awalnya Ummu Aisyah, awalnya Ummun ya. Kalau kita tulis di sini ada Ummun. Ada tanwinnya. Jadi ini kata nakirah. Ketika kata nakirah ini disandarkan dengan isim alam, ada Aisyah. Aisyah. Jadilah dia Ummu Aisyah ta. Ibunya Aisyah, artinya ibunya Aisyah. Jadilah awalnya ummu dia bertanwin, tanwinnya dihilangkan jadi dia Ummu Aisyata. Ya. Tadi kalimat ummu yang awalnya nakirah jadi ma'rifah. Begitu juga dengan di sini kitabu Zaidin, asalnya kitabun. Ahlul Madinah, asalnya ahlu, penduduk Madinah. Ahlu Makkah, asalnya ahlun. Karena ada Makkah jadilah dia ahlu Makkah dan tanwinnya dihapus karena dia mudhaf. Apa itu mudhaf? Insyaallah akan kita pelajari. Yang ketiga ada C, idhofah kepada isim isyarah. Isim isyarah. Apa itu isyarah? Kata tunjuk ya, dan pernah kita pelajari. Contohnya di sini ada kata ummu hadhil mar'ah. Asalnya ummun, ibu, tapi kan belum jelas ibu siapa. Ditambahilah dengan isim ma'rifah hadhihi, isim isyarah. Ummu hadhil mar'ah artinya ibunya anak perempuan ini. Ibunya anak perempuan ini. Jadi jelaslah bahwa kata ummu ini untuk siapa. Telah
jelas objeknya. Oleh karenanya kalimat ummu ini tanwinnya di awalnya ada tanwin dihapus. Oke. Dan kita lanjut ke idhofah kepada isim mausul. Di contoh ini contohnya mana isim mausul, ada alladzi. Isim mausul termasuk dari alladzi. Oke. Kita baca kitabul ladzi yakumu jadidun. Kitabul ladzi yakumu jadidun. Artinya kitab, ya, bukunya orang yang berdiri, yakumu artinya dia yang berdiri atau orang yang berdiri, alladzi, ya, orang yang sedang berdiri itu jadidun, baru. Bukunya orang yang sedang berdiri itu baru. Asalnya di sini kitabun ada tanwinnya, dia nakira. Ditambahilah, diidofahkan dengan alladzi, disandarkan dengan isim mausul. Jadilah kitabnya tanwinnya hilangkan dan kitab ini menjadi ma'rifah. Oke. Kita lanjutkan yang idofah kepada isim yang dilekati al. Dan ini paling mudah, ya, paling mudah. Karena kita lihat di sini ada kitab, ada al-lughah. Kitab asalnya kitabun, ada tanwin karena dia diidhofahkan dengan isim yang mempunyai alif lam. Al-lughah isim kata benda, ada alif lam. Jadilah kitab ini tanwinnya dihilangkan jadi kitabul lughah, ya. Kitabul lughah, buku bahasa. Begitu juga di sini ada ahlu al-hadis, ada alif lam di sini, jadilah dia ahlul hadis. Begitu juga di sini ada bab al-masjid. Asalnya babun, ditambahi atau diidhofahkan dengan kata yang mempunyai alif dan lam, jadilah babul masjid dan tanwinnya dihilangkan. Dan kata yang tanwinnya dihilangkan ini menjadi ma'rifah yang asalnya nakira. Oke, kita baca lebih lanjut bareng-bareng. Perhatikan jika kata ummun, ahlun, kitabun, dan babun pada kalimat di atas berdiri sendiri, maka maknanya masih umum dan bisa mencakup apa saja. Namun ketika kata-kata ini disandarkan kepada isim ma'rifah, maka menjadi jelas kepemilikannya atau menjadi khusus spesifik objek pembicaraannya. Kalau belum bisa dipahami paragraf ini, mohon sekiranya untuk dibaca berulang kali sampai kita benar-benar memahaminya. Oke, kita lanjut. Bila kita perhatikan dari 6 jenis isim ma'rifah, 4 diantaranya merupakan jenis yang sudah pasti ma'rifah, yaitu dhamir, isim isyarah, isim alam, dan isim mausul. Oke, jadi dari 6 tadi ada 4 yang memang dia ma'rifah, yang pasti ma'rifah. Adapun 2 sisanya bisa dibentuk dari kata apapun. Artinya kata apapun dalam bahasa Arab selain dhamir, 4 yang tadi, yang pasti ma'rifah adalah dhamir, ismul isyarah, ya, ada isim alam, dan ada alismul mausul. Hukum asalnya adalah nakirah sampai dilekati alif lam atau diidhofahkan kepada salah satu dari 5 jenis isim ma'rifah. Contohnya kata babun, madrasatun, qalamun, kitabun, dan masjidun adalah nakirah karena ada tanwinnya di situ. Sedangkan bila dilekati alif lam menjadi al-bab, al-madrasatu, al-qalamu, al-kitabu, dan al-masjidu, maka menjadi ma'rifah. Secara sederhana bisa kita simpulkan bahwa isim nakirah adalah semua kata yang tidak dilekati alif dan lam dan tidak diidhofahkan kepada isim ma'rifah. Oke, di sini kita mendapatkan kesimpulan bahwa isim nakirah adalah semua kata yang tidak dilekati alif dan lam. 1, ya. Dan tidak diidhofahkan kepada isim ma'rifah. Kita contoh di sini ada isim nakirah adalah semua kata yang tidak dilekati alif dan lam. Contohnya kitabun, ya. Dia tidak ada alif dan lam dan tidak diidhofahkan kepada isim ma'rifah dan tidak ada idhofah disandarkan kepada kata-kata ma'rifah yang 5 yang telah kita pelajari sebelumnya. Barakallahu fikum ayyuhal ikhwa wal akhwat. Sahalallahu umrana, nas'alullah at-taufiq wassadad. Oke. Dari video ini, dari pembelajaran kita pada pertemuan ini, kalaupun belum paham apa itu ma'rifah dan apa itu nakirah dan secara rincinya tidak jadi masalah. Yang terpenting setiap talib sebelum dia mempelajari bahasa Arab dan bahasa Arab, ya, ia mengerti bahwa dalam bahasa Arab itu ada istilah kata itu
ma'rifah, ada nakirah. Ma'rifah itu setelah ditentukan objeknya atau khusus ya. Adapun nakirah itu penentuan objeknya masih umum. Adapun contoh-contohnya bisa kita lihat di video ini pembelajarannya. Dan lebih baik lagi kalau pun belum paham, dibaca terus, diulangi dan ditanyakan langsung kepada ana, insyaallah akan ana jelaskan semampu ana. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.